karena perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di kitab suci Al-Quran ada yang diingkarinya. Orang-orang yang demikian bisa kita lihat bagaimana mereka mengimani seruan ayat Al-Quran. Mereka yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran yang disembah pasti berhala atas prasangkanya yang diajarkan guru besarnya. Dan di zaman akhir digambarkan oleh yang bermata sebelah atau mereka menjadi ahli fitnah bermata satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Juru selamat dan pemberi syafaat, dua kata atau dua kalimat yang berbeda akan tetapi satu makna, yang terselamatkan dan yang mendapatkan syafaatnya para nabi bagi mereka yang mau mengikuti ajarannya, juga yang mau beriman. Siapa yang diimani para nabinya, semua para nabi, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam mengerjakan apa yang diajarkan atau yang disyariatkan, dan beriman yang sama dengan yang diimani para nabi tersebut sesuai zamannya masing-masing. Karena adanya perbedaan syariat yang diajarkan para nabi itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan tahu kebutuhan umat manusia di zamannya masing-masing atau zaman tersebut. Dan setiap zaman juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Di setiap zaman juga ada perbedaannya. Contohnya kendaraan yang ditungganginya adanya kendaraan yang bermesin baru berapa abad saja. Kesemua yang ada secara hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara syariatnya dari rentetan dari hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya langit bumi beserta semua isinya itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya, atau yang disebut la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Agama Islam, agama yang selamat menyelamatkan, ini dari makna Islam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya yang beragama Islam, yang artinya iman kepada zat yang menciptakan semua dalil. Bagi yang menuhankan dalilnya atau bagi yang memuja makhluk yang diciptakannya, atau yang disebut memuja berhala, walau berhala tersebut disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diajarkan Nabi. Bila yang dipahami berbeda dengan yang diimani para nabinya, maka
yang demikian itu bukan agama Islam, dan Islam itu bukan miliknya para nabi atau satu nabi, karena semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam saat di dalam kandungan ibunya. Setelah akhir balik diwajibkan untuk melaksanakannya, dan semua nabi itu sebagai contoh atau teladan bagi umatnya di zaman tersebut. Diutusnya para nabi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Rahman Rahim bagi makhluknya, bagi yang mendapatkan keselamatan dan syafaat dari nabinya, bagi mereka yang mau mengikuti orang-orang yang ditunjuki jalan yang lurus atau jalan yang benar, bukan seperti mereka yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya ini berpedoman dengan kitab suci Al-Quran, akan tetapi yang satunya memahami secara keseluruhan dan pemahamannya secara benar, bagi yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di kitab suci Al-Quran ada yang diingkarinya. Orang-orang yang demikian bisa kita lihat bagaimana mereka mengimani seruan ayat Al-Quran. Mereka yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran yang disembah pasti berhala atas prasangkanya yang diajarkan guru besarnya. Dan di zaman akhir digambarkan oleh yang bermata sebelah atau mereka menjadi ahli fitnah bermata satu. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.